Tak pernah terlintas dalam hidupku. Demi melunasi utang kuliah aku harus menikahi dosenku sendiri yang berusia 50 tahun. Hidupku berubah seketika. Bukan karena cinta, melainkan perjanjian yang menjerat. Malam pertamaku bersamanya justru membuka pintu pada misteri yang membuat dadaku sesak dan langkahku tak lagi sama. Halo sahabat semua, terima kasih sudah hadir kembali di channel ini. Sebelum kita masuk ke cerita penuh kejutan kali ini, aku ingin mengajak kalian mendukung channel ini dengan cara sederhana. Tuliskan kota asal kalian di kolom komentar. Aku ingin tahu, dari mana saja kalian mendengarkan kisah ini. Karena setiap nama kota yang kalian sebutkan akan menjadi semangat bagiku untuk terus menghadirkan cerita-cerita inspiratif. Dan sekarang, mari kita mulai perjalanan hidup yang tidak pernah kusangka. Ketika sebuah keputusan demi pendidikan justru menyeretku ke dalam kisah pernikahan yang penuh rahasia. Aku masih ingat jelas hari ketika semua berawal. Kala itu aku duduk termenung di kantin kampus dengan kepala tertunduk. Tunggakan biaya kuliahku sudah menumpuk hingga puluhan juta. Semua jalan sudah kucoba. Bekerja sambilan di warung, menjadi tutor privat, bahkan ikut proyek kecil-kecilan bersama teman. Namun hasilnya tetap tak mampu menutupi besarnya utang. Ayahku, Pak Randy, baru saja dirumahkan dari pekerjaannya sebagai sopir. Sementara mamaku, Raras, harus berbaring di rumah karena penyakit lambung yang tak kunjung sembuh. Beban itu terasa menekan dadaku setiap hari. Di tengah rasa putus asa itulah, aku dipanggil ke ruang dosen. Di sana Bu Lara sudah menunggu. Wanita yang selama ini ku kenal sebagai dosen paling disiplin di kampus. Usianya 50 tahun. Rambutnya selalu tersanggul rapi. Wajahnya tegas, sorot matanya tajam. Ia membuka percakapan tanpa basa-basi. Kamu sudah menunggak 3 semester. Dan pihak kampus mulai mempertanyakan kelanjutan kuliahmu. Apa kamu punya jalan keluar? Aku hanya bisa menunduk. Suara tercekat di tenggorokan. Tak ada jawaban selain diam. Dan saat itulah, kalimat yang mengubah seluruh jalan hidupku terlontar dari bibirnya. Aku bisa bantu. Tapi ada satu syarat. Menikahlah denganku. Sejenak aku mengira itu hanya candaan. Tapi wajah Bu Lara sama sekali tak menampilkan gurauan. Tatapannya lurus, penuh keyakinan. Jantungku berdegup kencang, tangan gemetar, keringat dingin mengalir di pelipis. Bu, ini tidak masuk akal, kataku terbata. Namun ia tak bergeming. Pikirkan baik-baik. Dengan ini, semua utangmu lunas, kuliahmu terjamin, dan keluargamu tak lagi terbebani. Aku pulang dengan langkah gontai. Sepanjang jalan, bayangan ucapan itu terus mengganggu pikiranku. Aku terjebak antara harga diri dan kewajiban. Bagaimana mungkin aku menikahi seseorang yang bukan hanya jauh lebih tua, tetapi juga dosenku sendiri? Namun di sisi lain, bagaimana aku tega melihat mamaku terus menahan sakit, ayahku semakin putus asa, dan masa depanku hancur hanya karena tak ada biaya? Malam itu aku berbicara dengan mama. Ia menatapku lemah, lalu berkata lirih, "Nak, mama tak ingin kau kehilangan masa depan hanya karena keadaan. Tapi keputusan ada di tanganmu. Apapun itu, mama akan mendukung." Kalimat itu menusuk hatiku. Aku ingin bebas, tapi aku tahu, kebebasan itu hanya ilusi jika keluarga terus menderita. Akhirnya, dengan hati bergetar, aku kembali menemui Bu Laras. Di ruangannya, aku menandatangani perjanjian sederhana yang ia siapkan. Hitam di atas putih, semua biaya kuliahku ditanggung. Semua tunggakan dilunasi, dengan satu konsekuensi, aku harus menikah dengannya. Pena itu terasa begitu berat di tanganku, seolah-olah setiap huruf yang kutulis adalah rantai baru yang mengikat langkahku. Aku keluar dari ruangan itu dengan dada sesak. Di satu sisi, ada secercah harapan bahwa aku bisa melanjutkan kuliah tanpa dihantui tagihan. Di sisi lain, bayangan tentang kehidupan rumah tangga dengan seorang wanita berusia 50 tahun membuatku merasa seakan masuk ke dalam lorong gelap tanpa ujung. Saat itu aku belum tahu, keputusan ini bukan hanya soal biaya kuliah, tapi juga tentang sebuah perjalanan hidup yang akan mengguncang seluruh jiwaku. Hari itu akhirnya tiba, sebuah hari yang tak pernah ada dalam rencana hidupku.
Aku berdiri di depan cermin dengan jas sederhana yang kupinjam dari sepupu. Pandanganku kosong, wajahku terlihat asing, seakan-akan aku sedang memerankan tokoh lain dalam drama yang tak kusukai. Di ruang tamu rumah kecilku, kursi-kursi plastik sudah ditata. Tidak ada hiasan mewah, tidak ada dekorasi berkilau. Hanya beberapa bunga plastik yang dipasang seadanya. Suara tamu bercampur dengan lantunan doa dari pengeras suara menambah sesak di dadaku. Mama duduk di kursi pojok dengan tubuh lemah, mencoba tersenyum meski matanya sembab. Ayah berusaha terlihat tegar, namun aku bisa menangkap raut kecewa yang tak mampu ia sembunyikan. Sementara itu, Bularas datang dengan kebaya hijau tua. Usianya memang terlihat jelas, tetapi ia memancarkan aura percaya diri yang membuat semua orang seakan menelan komentar di tenggorokan. Ketika akad dimulai, jantungku berdetak tak beraturan. Ucapan ijab kabul seolah mengikat lidahku. Suara penghulu bergema, dan saat aku mengucapkan kalimat sakral itu, tanganku terasa dingin seperti batu. Saksi mengangguk, doa dilantunkan, dan seketika statusku berubah. Aku bukan lagi seorang mahasiswa biasa, melainkan suami dari dosen yang selama ini kutakuti sekaligus kuhormati. Tepuk tangan pelan terdengar, namun bagiku semua terasa hampa. Aku menoleh pada Mama. Ia menatapku sambil berusaha menahan tangis. Dalam tatapan itu aku menangkap sejuta perasaan, penyesalan, kasih sayang, dan rasa bersalah. Aku ingin berlari, tapi kaki seolah tertanam di lantai. Setelah prosesi usai, rombongan kecil menuju rumah kontrakan yang baru disiapkan. Rumah itu sederhana, 2 kamar dengan cat dinding yang mulai pudar. Aku berjalan di samping Bularas, langkahku berat, sedangkan ia tampak tenang, bahkan sedikit tersenyum. Mulai hari ini, kita adalah keluarga, katanya lirih, namun jelas. Kata-kata itu membuat bulu kuduku meremang. Malam harinya, aku duduk di sudut ranjang dengan kepala penuh pikiran. Semua orang sudah pulang, suasana hening, hanya terdengar suara jangkrik dari luar jendela. Bularas masuk ke kamar dengan langkah pelan, menutup pintu, lalu menatapku. Sorot matanya tajam, namun bukan ancaman yang kutangkap, melainkan sesuatu yang sulit kuartikan. Ia duduk di tepi ranjang, menyisir rambutnya perlahan. Kamu terlihat ketakutan, ucapnya dengan nada datar. Aku menelan ludah, tidak tahu harus menjawab apa. Jantungku semakin cepat berdetak. Aku bukan pria yang takut menghadapi kehidupan, tapi malam itu rasa takutku begitu nyata. Bukan karena Bularas berusia jauh di atasku, melainkan karena aku benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Tapi setiap detik terasa seperti ujian. Bayangan masa depan menari-nari di pikiranku. Apakah aku bisa bertahan dalam pernikahan yang penuh ketidakpastian ini? Atau justru aku akan terjerumus dalam jurang yang semakin dalam? Saat Bularas meraih tanganku, tubuhku menegang. Bukan karena sentuhan itu, tapi karena aku sadar, jalan kembali sudah tertutup. Aku sudah masuk ke dalam lingkaran yang tak bisa kuputar ulang. Dan malam itu menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih rumit daripada sekadar akad nikah. Malam pertama itu datang lebih cepat daripada yang kubayangkan. Setelah para tamu pulang dan rumah kontrakan kembali sunyi, aku duduk di kursi rotan dekat jendela. Angin malam berembus pelan, menyingkap tirai lusuh yang menggantung seadanya. Dalam keheningan itu, dadaku berdegup kencang, pikiranku kalut. Aku sadar, aku tidak hanya baru saja terikat pada sebuah ikatan pernikahan, melainkan juga pada serangkaian misteri yang sama sekali tak kupahami. Pintu kamar berderit perlahan. Bularas masuk dengan langkah tenang. Ia mengenakan gaun tidur berwarna biru lembut. Rambutnya dibiarkan tergerai hingga menutupi sebagian wajah. Aroma minyak kayu putih samar-samar tercium, membuat suasana semakin ganjil. Tatapannya mengarah padaku, bukan tatapan penuh hasrat, melainkan pandangan yang seakan menelanjangi isi kepalaku. "Kenapa kau terlihat begitu tegang?" tanyanya, duduk di tepi ranjang dengan gerakan anggun. Aku tak sanggup menatap matanya. Ada sesuatu dalam sorot itu yang membuatku ingin lari, tapi sekaligus membuatku tak bisa menggerakkan tubuh.
Aku tidak terbiasa dengan semua ini, jawabku pelan. Ia tersenyum samar, senyum yang sulit kubaca. Tanpa diduga, ia mengeluarkan sebuah kotak kecil dari laci nakas. Dari dalamnya, ia mengambil beberapa lilin putih dan memintaku menyalakannya satu persatu di setiap sudut kamar. Aku terdiam, bingung dengan permintaannya. "Untuk apa ini, Bu?" tanyaku hati-hati. Ia hanya menjawab singkat. "Aku ingin malam ini berbeda. Aku ingin kau mendengarkan." Ruang itu perlahan berubah. Cahaya redup lilin menciptakan bayangan di dinding, membuat suasana semakin menyeramkan. Bularas duduk bersila di lantai, memejamkan mata sambil memegang buku tua yang sudah lusuh. Suaranya terdengar lirih, membaca kalimat-kalimat yang tak kukenal. Aku menatapnya dengan perasaan campur aduk, takut, penasaran, dan sedikit kasihan. Saat ia membuka mata, sorotnya penuh kesedihan. "Bukan tubuhmu yang kuinginkan," katanya lirih. "Aku hanya butuh seseorang yang mau tinggal, seseorang yang tidak meninggalkanku lagi." Ucapannya menusuk hatiku. Malam itu, bukan godaan yang membuatku merinding, melainkan pengakuan jujur dari seorang wanita yang selama ini tampak tegar, ternyata menyimpan luka yang dalam. Aku mencoba mendekat, duduk di sampingnya. Suasana benar-benar sunyi. Hanya terdengar suara detik jam dinding yang menggema di telingaku. "Apa maksud semua ini?" tanyaku. Bularas menatapku dengan mata berkaca-kaca, lalu berkata, "Aku sudah terlalu lama sendirian. Malam ini aku ingin kau tahu. Aku tidak ingin hidupku berakhir tanpa ditemani." Aku terdiam. Hati kecilku berperang hebat. Aku datang ke pernikahan ini dengan terpaksa. Tapi mendengar kalimat itu membuatku goyah. Ada sisi manusiawi dalam diriku yang tak tega melihatnya begitu rapuh. Namun, rasa takutku masih menguasai. Aku merasa seolah-olah ada pintu besar yang terbuka malam itu. Sebuah pintu menuju dunia penuh rahasia yang belum siap kuterima. Ketika lilin mulai meleleh, aku sadar bahwa malam pertamaku bukan sekadar tentang hubungan suami istri. Malam itu adalah awal dari perjalanan panjang yang dipenuhi tanda tanya, luka lama, dan rahasia yang belum terungkap. Aku terbaring di ranjang dengan mata terpejam, sementara pikiranku terus dihantui kalimat terakhirnya. "Aku hanya ingin seseorang yang tidak pergi." Hari-hari setelah malam itu berjalan begitu aneh. Setiap kali aku bangun pagi, selalu ada rasa asing menyelimuti. Rumah kontrakan sederhana itu seolah punya hawa yang berbeda. Di ruang tamu, aroma dupa sering tercium, padahal aku tidak pernah menyalakannya. Di rak buku, aku menemukan banyak catatan tua yang kertasnya menguning, penuh tulisan tangan rapi milik Bularas. Semakin hari aku merasa, kehidupanku tak lagi sekadar tentang kuliah dan keluarga, tapi juga tentang rahasia yang perlahan terbuka. Bularas sering mengajakku ke tempat-tempat sepi. Suatu sore ia mengajakku ke pemakaman tua di pinggir kota. Ia berdiri lama di depan sebuah nisan sederhana, menatapnya tanpa berkata-kata. Aku menunggu, menahan dingin angin sore yang menusuk. Akhirnya ia berbisik, "Disinilah ayah dan ibuku beristirahat. Aku tidak pernah punya kesempatan membahagiakan mereka." Wajahnya sendu, matanya berkaca-kaca. Aku hanya bisa diam, mencoba memahami perasaan yang tak pernah ia tunjukkan di depan banyak orang. Malam berikutnya, ia kembali membuat permintaan tak biasa. Ia memintaku menemaninya ke rumah lamanya yang sudah lama kosong. Bangunannya besar, ket dindingnya terkelupas, dan jendela kayunya berderit ketika disentuh angin. Aku merinding, tapi ia melangkah masuk dengan tenang. "Disinilah aku tumbuh. Setiap sudut menyimpan cerita yang tidak bisa kulupakan," katanya. Tangannya menyusuri dinding, seolah meraba kembali kenangan yang hilang. Aku mengikutinya ke sebuah kamar. Di sana, ia membuka lemari tua dan mengeluarkan foto-foto lama. Salah satunya memperlihatkan seorang pria muda tersenyum bersama gadis kecil. "Itu kakakku," ucapnya lirih. "Ia pergi terlalu cepat, dan aku merasa kehilangan arah sejak saat itu." Aku terdiam, mendengarkan setiap patah kata yang ia ucapkan. Hati kecilku mulai luluh.
Selama ini aku hanya melihat Bularas sebagai dosen tegas yang tiba-tiba menyeretku ke dalam pernikahan. Tapi kini, di hadapanku berdiri seorang wanita yang penuh luka, menyimpan kesepian bertahun-tahun, dan berusaha menutupinya dengan wajah keras. Ketika kami pulang, suasana hening menyelimuti. Aku ingin bertanya banyak hal, tetapi kata-kata seolah terkunci. Hanya satu hal yang terus terngiang di kepalaku. Ia menungguku bukan karena aku, melainkan karena sosok yang mengingatkannya pada masa lalu. Dan aku sadar, kehadiranku dalam hidupnya bukan sekadar pelengkap, melainkan pengganti sesuatu yang hilang. Sejak malam itu, aku mulai melihat Bularas dengan cara berbeda. Aku masih takut, masih bingung. Tapi ada sisi lain dalam diriku yang ingin tahu lebih banyak tentang rahasianya. Ada magnet yang membuatku tak bisa menjauh. Meski hati kecilku berteriak ingin lepas. Aku mulai menyadari, pernikahan ini bukan hanya ikatan terpaksa. Ada misteri yang menuntutku untuk membuka lembar demi lembar, hingga aku benar-benar tahu siapa Bularas sebenarnya, dan apa yang ia harapkan dariku. Hari demi hari berlalu dengan rasa janggal yang sulit kujelaskan. Aku bangun setiap pagi, namun jiwaku serasa masih terikat pada pertanyaan yang belum terjawab. Aku tak lagi melihat Bularas hanya sebagai sosok berwibawa, melainkan sebagai manusia yang rapuh, penuh luka, dan menyimpan kesepian panjang. Meski begitu, hatiku tetap bimbang. Pernikahan ini lahir dari keterpaksaan, bukan dari cinta. Suatu malam, aku memberanikan diri membuka percakapan yang selama ini kutahan. Kami duduk di ruang tamu yang remang, hanya diterangi lampu kecil di sudut ruangan. Aku menatapnya, mencoba menyusun kalimat yang tepat. Bu, aku tidak bisa terus berpura-pura. Aku menikah bukan karena keinginan, melainkan karena keadaan. Aku tidak tahu bagaimana harus menjalani semuanya. Suaraku bergetar, tetapi aku lega akhirnya mengucapkannya. Untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, Bularas menangis di hadapanku. Air mata mengalir deras di pipinya, menetes ke kain kebaya yang ia kenakan. Ia menutup wajah dengan kedua tangan, lalu berkata lirih, "Aku tahu sejak awal. Aku sadar kau menerima pernikahan ini karena terpaksa. Tapi percayalah, aku tidak ingin menjebakmu. Aku hanya ingin merasakan sedikit kebahagiaan, meski sebentar saja." Tangisnya pecah, dan aku terpaku. Selama ini aku mengira ia wanita dingin tanpa perasaan. Ternyata di balik ketegasannya tersimpan kerinduan yang dalam. "Aku sudah terlalu lama sendiri," lanjutnya. "Setiap malam aku berdoa agar ada yang mau menemaniku. Bukan untuk selamanya. Cukup sampai aku tak lagi merasa sendirian." Kalimat itu membuat dadaku sesak. Aku ingin marah, ingin lari, tapi juga tak tega meninggalkannya. Di satu sisi aku merasa hidupku dirampas. Di sisi lain aku melihat jelas bahwa ada jiwa yang sedang meminta pertolongan. Perasaan itu bercampur, membuatku nyaris kehilangan arah. Aku duduk lebih dekat, berusaha menenangkannya. "Aku tidak bisa menjanjikan cinta, Bu," ucapku pelan. "Tapi aku akan berusaha menghargai keputusan ini. Aku tidak mau kau terus merasa sendiri." Matanya menatapku dengan sorot berbeda. Ada harapan yang perlahan tumbuh di sana. Sejak malam itu, aku memutuskan untuk berhenti melawan nasib. Bukan berarti aku menyerah, tapi aku mencoba menerima kenyataan. Aku tidak tahu apa yang menantiku di depan, namun aku sadar, menghindar hanya akan melukai lebih dalam. Keputusan itu menjadi titik balik dalam hidupku. Untuk pertama kalinya aku tidak lagi melihat pernikahan ini sebagai beban, melainkan sebagai jalan yang harus kujalani, meski penuh liku. Namun jauh di dasar hatiku, tetap ada ketakutan. Bagaimana jika semua ini hanya sementara? Bagaimana jika pengorbananku tidak membawa arti? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantui, menunggu jawaban yang belum kutemukan. Hari-hari setelah keputusanku menerima kenyataan terasa lebih tenang. Namun di balik ketenangan itu tersimpan sesuatu yang sulit kupahami. Bularas semakin sering mengeluh lelah. Wajahnya pucat, tubuhnya tampak kehilangan tenaga. Awalnya aku mengira itu hanya kelelahan biasa. Tapi semakin lama, kondisinya memburuk. Ia batuk berulang kali, nafasnya pendek,
Bahkan terkadang harus berbaring seharian. Aku mendesaknya untuk memeriksakan diri. Setelah berkali-kali kutemani ke dokter, akhirnya terungkap, ia menderita penyakit kronis yang sudah lama ia sembunyikan. Aku terdiam. Tubuhku kaku mendengar penjelasan dokter. Bularas menunduk, seolah menerima semuanya dengan pasrah. Aku tidak ingin kau tahu, katanya lirih ketika kami dalam perjalanan pulang. Aku hanya ingin ada yang menemani, sampai aku tak lagi bisa melangkah. Kata-kata itu menghantam hatiku. Aku merasa seperti orang paling egois di dunia, yang sejak awal hanya memikirkan keterpaksaanku sendiri, tanpa pernah benar-benar mencoba memahami penderitaannya. Sejak hari itu, aku mengubah sikap. Aku mulai lebih banyak berada di sisinya, menyiapkan makan, mengajaknya bicara, mendengarkan keluhannya, hingga menemaninya setiap malam. Sakit yang ia derita semakin parah. Tubuhnya semakin kurus, suaranya melemah. Namun matanya masih menyimpan keteguhan. Kau sudah melakukan lebih dari cukup, ucapnya suatu malam sambil menggenggam tanganku. Aku bahagia, meski hanya sebentar. Terima kasih sudah mau hadir dalam hidupku. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku tidak lagi melihatnya sebagai dosen atau wanita yang memaksaku menikah. Aku melihatnya sebagai seseorang yang benar-benar tulus menginginkan kebersamaan, meski tahu waktunya tak panjang. Hari itu akhirnya datang. Pagi yang kelabu, udara dingin menelusup masuk ke kamar sempit tempat ia berbaring. Aku duduk di sampingnya, menggenggam tangannya yang dingin. Nafasnya tersengal, wajahnya pucat, tapi bibirnya masih sempat membisikkan sesuatu. Jangan merasa terikat olehku lagi. Jalani hidupmu. Aku ingin kau berhasil. Aku ingin kau bahagia. Detik itu juga aku merasakan dunia runtuh. Tanganku bergetar. Air mata tak henti mengalir. Ia pergi dengan senyum tenang, meninggalkan aku yang terpaku dalam kesedihan mendalam. Semua kenangan bersamanya berkelebat di kepalaku. Tatapannya, permintaan anehnya, tangisnya, hingga kata-kata terakhirnya. Pemakaman berlangsung sederhana. Dihadiri hanya oleh beberapa kerabat dan mahasiswa yang mengenalnya. Aku berdiri di sisi liang, menatap tubuh yang terbungkus kain putih diturunkan perlahan. Langit mendung, angin berhembus pelan, seolah ikut merasakan kehilangan yang kualami. Hatiku remuk, tapi di tengah kesedihan itu, aku menemukan keteguhan baru. Ia memang hadir dalam hidupku lewat jalan yang tak pernah kuinginkan, tapi justru dari situlah aku belajar tentang makna pengorbanan, tentang menerima, dan tentang ketulusan yang tidak selalu datang dari awal yang indah. Aku sadar, pernikahan ini mungkin singkat, namun pelajarannya akan melekat selamanya. Aku pulang ke rumah kontrakan dengan langkah berat, menutup pintu perlahan, lalu menatap sekeliling. Segala sesuatu masih sama, tapi tak lagi terasa hidup. Di sudut meja, buku catatannya masih tersimpan rapi. Aku meraih satu, membukanya, dan menemukan tulisan kecil di halaman terakhir. Terima kasih sudah menemani. Meski sebentar, aku merasa lengkap. Aku menutup buku itu dengan tangan bergetar. Air mata kembali jatuh. Namun di balik kesedihan itu, ada kekuatan baru yang lahir. Aku berjanji akan melanjutkan hidup, menuntaskan kuliah, dan menggapai cita-cita, bukan hanya untuk diriku, tapi juga untuk menghormati sosok yang sempat menemaniku di tengah jalan penuh duri. Malam itu, aku berdiri di jendela, menatap langit. Angin berhembus pelan, seolah membawa pesan yang tak terdengar. Aku tahu, meski raga Bularas sudah tiada, kehadirannya akan selalu hidup dalam hatiku. Kisahku bersama Bularas mungkin terdengar aneh, penuh luka, bahkan sulit dipercaya. Namun dari perjalanan inilah aku belajar bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Ada kalanya kita dipaksa oleh keadaan, terseret pada pilihan yang tak pernah kita impikan. Namun justru dari situlah muncul pelajaran terbesar. Aku sadar, cinta tidak selalu hadir dengan cara indah. Kadang ia datang lewat ujian, pengorbanan, bahkan perpisahan. Bularas mungkin hanya sebentar bersamaku, tapi ia meninggalkan bekal yang tak ternilai. Ketulusan, keberanian menerima kenyataan, dan kekuatan untuk tetap berdiri meski hati porak-poranda. Kini,
Setiap kali aku merasa terjatuh, aku mengingat wajahnya yang tersenyum tenang di akhir hidupnya. Dari sanalah aku memperoleh dorongan untuk terus melangkah, menyelesaikan kuliah, dan menata masa depan dengan lebih tegar. Hidup memang penuh misteri, tapi setiap pertemuan, sekecil apapun, selalu membawa arti. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi siapapun yang mendengarnya. Jangan pernah meremehkan arti kehadiran seseorang dalam hidup kita. Sebab bisa jadi, dari perjumpaan singkat itulah kita menemukan makna yang akan membekas selamanya. Sampai jumpa di video berikutnya.